Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Kemarin hari libur ya, mungkin ada sebagian dari kita sedang berlibur. Juga mungkin ada yang dari luar kota sedang berlibur di Surabaya. Welcome di Happy Family. Saudara-saudara sekalian, dan jangan lupa catat tanggal 11 Desember kita Happy Family akan mengadakan Natal gabungan di Grand City ya, 11 Desember. Sudah kita akan celebrate bersama-sama pada hari itu. Nah, hari ini sudah kita akan melihat satu kebenaran firman, diberikan subtema yang baru oleh Pak Hani sebagai gembala senior di tempat ini, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena hari-hari ini kita sering mendengar orang putus asa, saudara ya. Mungkin dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga, atau menghadapi sakit kok nggak sembuh-sembuh, pingin minta mati aja gitu ya. Tapi hari ini firman Tuhan, tadi pujian juga, jangan pernah menyerah. Never give up. Saudara-saudara sekalian, saya akan bawa saudara untuk melihat ada 3 hal untuk kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Yang pertama adalah never give up to be a disciple. Karena itulah panggilan agung, panggilan yang utama. Tuhan kita Yesus Kristus tidak memanggil kita sekadar menjadi pengikut. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkata banyak sekali yang dipanggil. Tapi pada akhirnya sedikit loh yang dipilih. Siapakah yang dipilih itu? Itulah yang menjadi murid-murid Kristus. Panggilan yang agung. Sebelum Yesus terangkat ke surga, saudara, dia nyatakan itu di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perintah ini rasanya sangat mustahil. Murid Yesus hanya 12, satu berkhianat, Yudas Iskariot bunuh diri. Saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin perintah ini bisa dijalankan? Tetapi kita bisa melihat bagaimana saudara sekalian, firman Tuhan kuncinya ada pada ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengajak, menghimbau Bapak Ibu Saudara, mari kita kejar yang penting dalam hidup ini. Never give up to be a disciple. Untuk menjadi seorang murid, jangan cukup saudara puas hanya menjadi anggota gereja, rajin beribadah, tapi harus jadi murid. Saya mengambil contoh di bagian yang pertama adalah seorang yang bernama Elisa. Saudara sekalian, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita melihat bagaimana Elisa meresponi panggilan daripada Elia untuk menjadi murid. Saudara-saudara sekalian, dan kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Elisa pada waktu itu adalah seorang yang kaya menurut saya, karena dia punya 12 pasang lembu. Coba kita lihat di ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu, ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Elisa meresponi panggilan Elia. Sudah dilemparkannya jubah gambaran satu otoritas. Saudara-saudara sekalian, bisa saja Elisa berkata, aduh saya sukses kayak begini, ngapain saya ikut panggilanmu menjadi murid. Tetapi luar biasa sekali. Saudara, dikatakan Elisa berkata kepada
Elia, saya pulang dulu ya. Memberitahu keluarga. So kalau mengalami panggilan Tuhan, keluarga tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Ya, saya dulu juga dipanggil Tuhan, sudah keluarga saya tahu. Dan keluarga saya kaget. Tapi ya sudah, gak apa-apa kaget, pokoknya harus kasih tahu. Sebab mereka bertanya, kenapa udah lulus kuliah, kok gak kerja, kok gak dagang, gak buka toko, kok melayani Tuhan. Tapi saya berkata, saya dipanggil Tuhan, mengalami panggilan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Elisa melakukan itu, dia beritahu kepada ayahnya, ibunya, mencium mereka. Elia mengingatkan, jangan lupa ya, apa yang telah kuperbuat kepadamu. Dan kalau sudah lihat di ayat 21, sungguh-sungguh bagaimana Elisa meresponi, hatinya sudah teguh. Saudara-saudara sekalian, untuk menerima panggilan menjadi seorang murid. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, lalu mengambil pasangan lembu itu, ia menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Wow, ya. Jadi dia tidak bilang begini, waduh saya udah terima panggilan jadi murid nih ya. Ya saya coba-coba dulu lah, titipin dulu ya. Nih sepasang lembu yang saya pakai, bajaknya titip ya. Nanti kalau di dalam pelayanan saya sebagai murid gak enak, saya bisa balik lagi. Saya bisa buka toko lagi, tokonya jangan tutup dulu lah, jangan dijual dulu ya. Kerjaannya, saya cuti dulu dah ya, coba dulu cuti di kerjaan 3 bulan. Enggak lu sudah. Ini benar-benar satu respon yang luar biasa, total. Saudara-saudara sekalian, lalu dikatakan sepasang lembu itu disembelinya, dimasak dagingnya, dan yang dijadikan kayu api adalah bajaknya itu dipotong-potong kayunya. Supaya apa? Supaya gak bisa balik lagi, no return. Kenapa ada banyak orang tidak berhasil menjadi murid Kristus? Karena tidak berani membayar harga. Saudara-saudara sekalian, Elisa sungguh-sungguh hatinya teguh. Dan dibaginya dikatakan saudara, daging itu kepada orang-orangnya. Semua tahu. Kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia. Lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sepengetahuan orang banyak. Luar biasa. Never give up to be a disciple. Saudara boleh seorang pengusaha, pedagang, karyawan, ilmuwan. Saudara mungkin masih pelajar. Tapi tetapkan dirimu untuk menjadi seorang murid Kristus. Yang setia sampai akhir. Melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Saudara kita menyusuri apa yang dilakukan oleh Elisa. Dia mengikuti Elia. Dan saudara di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-8. Elia memberitahu kepada muridnya Elisa. Aku akan dijemput oleh Tuhan, pakai kereta berapi, ya dari surga turun, bukan kereta api lo ya, kereta berapi. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat, baru kamu bisa menerima 2 bagian dari rohku. Wah luar biasa. Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, terbagilah air itu ke sebelah sini, ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai ke seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kalau sudah baca terus di ayat 10 dikatakan yang kamu minta itu sukar. Tapi kalau kamu bisa lihat aku terangkat, kamu akan dapat itu. Dan Elisa pegang itu, luar biasa. Itu sebabnya saya ingin membawa saudara kita melihat, menyusuri. Never give up to be a disciple. Jangan pernah menyerah menjadi seorang murid. Elisa melewati beberapa tahapan. Sampai dia menerima 2 roh dari Elia ini. Coba kita lihat sudah tahapan yang pertama diwakili dengan tempat yang bernama Gilgal. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Apa arti nama Gilgal? Gilgal bahasa Ibrani, artinya adalah circle,
rolling. Dan di Gilgal inilah sudah bangsa Israel mengalami sudah satu kehidupan yang benar-benar diubahkan. Sepertinya kehidupan bangsa Israel yang sudah berputar-putar di padang gurun berakhir di Gilgal. Circle. Ya, itu sebabnya ini menjadi satu pijakan yang pertama. Disitulah bangsa Israel untuk pertama kali saudara merayakan Paskah. Disitulah juga bangsa Israel pertama kali disunat di Gilgal. Semua kekotoran mereka dibuang, dihapuskan di Gilgal. Kita sebagai orang Kristen dalam perjanjian baru tidak perlu disunat secara jasmani untuk perkara yang rohani, tujuan yang rohani. Kalau saudara mau disunat ya hanya untuk alasan medis aja. Tapi zaman perjanjian lama orang harus disunat. Menandakan dia adalah umat pilihan Tuhan. Saudara, bagian yang kotor dibuang. Paulus berkata kita harus melakukan sunat secara rohani. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita tidak bisa menyimpan hal-hal yang kotor dalam hidup kita. Enggak bisa itu jalan bareng. Murid Kristus mau, tapi hal yang kotor juga masih kita lakukan. Dosa-dosa yang kita masih lakukan, saudara, dalam perjinahan, dalam pekerjaan kita masih korupsi, manipulasi, kita masih bohong kiri kanan. No. Saudara, Gilgal berarti benar-benar sudah kotoran itu dipotong, dibuang. Tidak ada lagi kebencian. Saudara mungkin rasa enggak senang, dihianati. Tapi bukankah itu ajaran Kristus untuk kita mengampuni? Dan dia memberikan saudara kuasanya yaitu Roh Kudus. Inilah Gilgal. Tempat yang pertama, circle sudah mereka alami di situ. Dan untuk pertama kali di Gilgal juga orang Israel tidak lagi mendapatkan mana. Sebab 40 tahun mereka di padang gurun nggak ada tanah yang bisa dipakai bercocok tanam. Tapi Tuhan memelihara hidup mereka. Itu sebabnya saudara jangan takut. Bulan lalu kita mendapatkan subtema God's Providence. Betul nggak sudah? Ada hari-hari yang sukar. Tapi Tuhan tetap berkata, I will provide you. Aku memelihara engkau. Seperti bangsa Israel 40 tahun gak bisa bercocok tanam, gak bisa beternak. Tapi mereka tidak mati kelaparan. Tiap hari Tuhan turunkan mana. Tapi semua ada seasonnya begitu. Sampai di Gilgal, mereka masuk Kanaan. Saudara di situ sudah ada tanah, sudah mereka bisa membajak. Itu sebabnya tidak bisa pilih dua-dua. Saudara mau pilih padang gurun dipelihara Tuhan, atau sudah masuk tanah perjanjian tapi sudah harus berusaha bekerja. Mana tidak turun lagi untuk pertama kali di Gilgal, no manna again. Mereka harus membajak. Mereka harus menabur benih. Mereka harus menyirami benih itu. Mereka harus menanti. Wah, kerja keras. Gilgal. Saudara-saudara sekalian, setelah di Gilgal berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah udah kamu di sini aja gak usah ikut aku. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Setelah kita sungguh-sungguh mau sudah mengambil satu komitmen hidup yang baru. Hidup yang menanggalkan dosa. Hidup yang mau sungguh-sungguh merayakan kebangkitan Kristus. Maka kita harus masuk tahap yang kedua, Betel. Arti nama Betel adalah House of God. Bait El. House of God. Saudara, murid Kristus harus suka ada di rumah Tuhan. Yesus sendiri berkata, aku cinta rumah Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi aneh sekali kalau murid Kristus tidak suka berdoa. Tidak suka menyembah Tuhan. Sudah suskan karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Elia berkata, udah kamu gak usah ikut aku. Aku mau ke Betel. Enggak, aku ikut. House of God. Sudah sekarang berapa banyak orang lebih memilih ada di luar sana berjam-jam bisa menikmati. Sementara di rumah Tuhan 2 jam kayaknya lama banget. Saking rasa lamanya ditinggal tidur. Wah, coba pastikan dulu sebelah kiri kanannya ada yang tidur enggak. Ini rumah Tuhan lu, jangan tidur. Amin saudara. Kalau tidur itu firmannya itu dicuri oleh iblis.
Itu Yesus sudah kasih perumpamaan itu. Benih itu dimakan sama burung. Makanya saudara sebelum pergi ke gereja berdoa, Tuhan siapkan hati saya supaya firman ini benar-benar saya bisa mengerti. Amin. Ya, rumah Tuhan. Saudara-saudara sekalian seharusnya menjadi kesukaan bagi kita karena di dalamnya ada the presence of God, ada hadirat Tuhan. Membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kita bisa memahami hati Tuhan untuk kehidupan kita. Setelah dari Betel, maka tempat yang ketiga, saudara, rombongan nabi keluar. Nabi yang di Betel mendapatkan Elisa lalu berkata, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu? Oleh Tuhan terangkat ke surga. Elisa berkata, aku udah tahu. Elia berkata, udah kamu tinggal di sini aja, nggak usah ikut aku. Aku mau ke Yeriko. Tapi kembali Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Never give up. Apapun jalannya. Sudah setelah Betel maka Yeriko. Arti nama Yeriko adalah berbau harum. Tuhan mau kekristenan kita tidak hanya ditandai pergi ke gereja seminggu sekali. Tetapi saudara, ketika kita keluar dari gereja, kita berada di rumah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliah, di lingkungan masyarakat bertetangga yang tidak semuanya pasti orang Kristen. Apakah kita mengeluarkan bau yang harum? Apa bau busuk, saudara? Apakah kita tidak berbau sampai tidak bisa dibedakan apakah kita Kristen atau bukan? Sudah, inilah harga seorang murid, to be a disciple. Kita mau memancarkan bau yang harum. Saudara, orang tua sungguh-sungguh memancarkan, saudara, bau yang harum, integritas kepada anak-anaknya. Lebih daripada sekedar nasihat dan kata-kata. You walk your talk. Saudara menjalani apa yang saudara katakan. Yeriko. Itu adalah satu kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kehidupan yang berbuah. Bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak berhenti sampai di Yeriko. Saudara, pada waktu Elia masih terus jalan, rombongan Nabi melihat dari jauh. Kenapa? Sebab Elia mau masuk ke sungai Yordan dan sungai Yordan itu arusnya deras sekali. Jadi gak ada yang mau ikut. 50 rombongan Nabi itu ikut berjalan sambil berdiri memandang dari jauh. Keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elisa sudah berketetapan hati. Kamu mau seberangi sungai Yordan, aku ikut. Wow, luar biasa. Sungai Yordan adalah bagian yang tersulit dari disciple. Harga pemuritan adalah kematian daging. Ada banyak penafsir Alkitab berkata, the river of Jordan is the river of death. Mati terhadap keinginan kita sendiri, keduniawian. Saudara, ketika kita dicemooh, kita tidak marah. Kenapa Yesus mengajarkan kalau ada orang menampar pipi kananmu, kamu beri pipi kiri. Ini artinya Jordan. Saudara, arti Yordan adalah menurun. Saudara sekalian, ini diartikan karena memang sungai Yordan adalah sungai yang terendah di seluruh dunia. The lowest river on earth. 1.200 kaki di bawah permukaan laut. Bayangin, kalau satu kaki 30 sampai 30,8 cm. Berarti saudara, letaknya sungai Yordan ini di 3,6 kilo di bawah permukaan laut. 19 November nanti saya, Pak Hani dan rombongan akan pergi ke Israel. Kembali dipimpin Amir Sarfati. Kami pasti sudah akan pergi ke daerah itu. The lowest part on the earth. Sudah, ini mengingatkan kita bagaimana perjalanan menjadi seorang murid. Membayar harga. Bukankah Yesus berkata, seorang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Hari-hari ini ada banyak gereja mau populer, mau menambah jemaatnya.
dengan menghindari saudara berita tentang salib. Karena berita tentang salib berbicara harga mengikut Yesus. Tapi gereja Happy Family memilih sudah fokus kepada visi salib. Karena apa sudah? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya ingin kita menjadi kuat, never give up, to be a disciple. Saudara sekalian, di ayat yang ke-6 2 Raja-Raja 2 berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, lalu berjalanlah keduanya. Bagaimana mereka melewati sungai Yordan yang begitu deras arusnya? Kalau saudara baca terus ayat itu di ayat 8, Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, memukulkannya ke air itu. Terbagilah air itu ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. Dan menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Nah dari situlah saudara sekalian, Elisa melihat bagaimana Tuhan menjemput Elia dengan kereta berapi di tengah angin badai. Dia melihat itu. Sekarang Elia sudah nggak ada, dia mau baliknya gimana, sungai Yordan udah balik lagi nih. Saudara-saudara sekalian, tapi dia percaya. Dia sudah menerima 2 bagian dari roh Elia. Dia ambil jubah itu, dia pukulkan lagi sudah ke sungai Yordan. Sungai itu terbelah menjadi 2. Elisa sungguh sudah menjadi murid dari Elia. Melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang dahsyat. Never give up to be a disciple. Gereja ini sudah mau melakukan pemuritan. Itu sudah dilakukan dari sejak awal dengan adanya training. Saya mau sudah benar-benar fokus. Kami baru saja pulang sudah dari Singapura untuk mengikuti 5 hari. Satu training di gereja yang mungkin kalau secara jumlah masih banyak yang lebih banyak ya jumlahnya. Jemaat mereka 4.000. Tetapi nama gerejanya Heart of God. Saya direkomendasi teman saya di Singapura. Wah, Agnes lihat itu gereja luar biasa. Sebab jemaatnya sudah sekalian mungkin 90% usianya di bawah 22 tahun. Loh, lalu orang tuanya mana? Nah ini uniknya. Karena saudara 90% yang ada di situ adalah generasi pertama. Jadi bukan perpindahan gereja sini, gereja sana, bukan. Gereja itu berdiri 20 tahun yang lalu. Mulai sudah dengan mengumpulkan 9 anak muda. Umur yang masih muda-muda sekali. Saya bertanya sama diri saya sendiri, kalau ini bukan panggilan Tuhan, pendeta mana yang kurang kerjaan sudah memulai menggembalakan dengan 9 orang anak muda? Mei Yu Chen. Betul gak sudah? Mereka masih sekolah, mereka orang tuanya bukan Kristen. Lalu dari mana enggak mereka? Waduh, tapi Tuhan panggil Pastor Hao dan Pastor Lia ini. Luar biasa. Dan Tuhan panggil mereka untuk memuridkan sudah mulai dari yang muda ini. Dan hasilnya luar biasa. Besok Senin ada fellowship pelayan-pelayan, saya harap semua yang melayani Tuhan bidang apa aja datang. Kami akan cerita lebih lagi. Luar biasa. Sekarang mereka menempati setelah 20 tahun. Gereja yang mereka sewa renovasinya aja 12 juta dolar Singapura. 120 miliar duitnya sopo ya sudah ya. Waduh, yang melayani muda-muda, WL-nya, singernya, pemain musik 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun. Fotografer bawa tele panjang-panjang begini. Unyu-unyu semua saudara. Itu yang pegang sound system, gede, lighting. Semua nggak ada yang tua-tua nggak ada. Wow, pemuritan. Discipleship is very important. Mereka dilatih, di training. Mereka masuk sudah sekalian di dalam sel. Mereka dilatih terus potensi seimbang dengan pengetahuan rohani. Bukan cuma potensi. Dan saudara ketika yang muda, yang udah senior ini mengajar, mereka gak rasa terancam. Aku kalau ngajari gitar nanti aku gak dipakai lagi. Gak ada. Mereka akan disiapkan sudah untuk
kepemimpinan. Luar biasa, luar biasa. Nantilah besok kami cerita. Discipleship. Ada satu harga sudah untuk kita berani benar-benar berkata, aku mau menjadi murid Kristus. Tadi tahapannya sudah. Kita mau benar-benar meninggalkan manusia lama itu Gilgal. Kita mau suka dengan rumah Tuhan, hadirat Tuhan. Kita mau memancarkan bau yang harum. Dan kita mau mati kedagingan kita ini. Menyangkal diri, memikul salib. Ketaatan yang luar biasa. Menjadikan murid yang sejati. Yang kedua saudara sekalian, never give up to receive disciples blessing. Jangan pernah menyerah untuk kita bisa menerima berkat seorang murid. Saya mengambil contoh yang kedua adalah seorang yang bernama Kaleb. Saudara sekalian, bagaimana di bagian yang pertama dia percaya akan janji Tuhan. Di dalam Bilangan 13 ayat 2 Tuhan memberikan perintah kepada 12 pemimpin yang mewakili 12 suku Israel untuk mereka pergi mengintai Kanaan, dan Tuhan berjanji menyerahkan Kanaan ini sungguh-sungguh buat bangsa Israel. Dan Kaleb menyimpan janji itu. Sementara 10 pemimpin membawa berita, sudah hanya lihat realita aja. Tempatnya memang bagus, penuh susu dan madu, tapi sayang. Orang-orang yang tinggal di sana raksasa, gede-gede. Kami ini belalang-belalang, gak mungkin kami menang, gak mungkin. Bukankah seringkali dalam hidup ini kita terima firman Tuhan, wah kita rasanya imannya penuh. Tapi begitu menghadapi realita, dagang sepi, orang nipu, sakit gak sembuh-sembuh. Aduh, iman kita mulai melorot lagi. Sudah suskan sehingga kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Kita memberontak, kita gak percaya lagi janji Tuhan. 10-2, coba semuanya pemimpin. Tetapi sudah kita belajar saudara, bagaimana Yosua dan Kaleb tidak memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada realita yang sulit. Realitanya memang sulit. Ada orang-orang raksasa, mereka harus merebutnya. Tapi jangan lupa Tuhan sudah berjanji. Pegang aja janjinya, Tuhan punya 1001 macam cara untuk menggenapkan janjinya. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Kaleb. To receive God's blessing. Disciples blessing. Saudara sekalian, dan ketika 45 tahun sudah berlalu, Kaleb tidak goyang. Sepenuh hati dia tetap mengikut Tuhan. Dia mengucapkan itu di Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat 14. Diulang-ulang. Pertama dia yang mengatakannya. Yang kedua dia mengutip Musa mengatakannya. Yang ketiga rekan kerjanya yaitu Yosua mengatakannya. Semuanya kata-katanya sama. Aku dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Coba tes dan uji. Apakah kita mengikuti Tuhan sungguh-sungguh sepenuh hati? Atau cuma separuh-separuh? Ya ikut istri lah, habis istri Kristen mau gimana lagi? Ya ikut suami lah, ikut anak lah. Padahal terus terang aku mestinya senengnya ke terawas, makan-makan, santai, yamca. Aduh males, tapi ya apa? Istri anak, ya udahlah separuh hati, seperapat hati, 1/8 hati mungkin ya. Gak apa-apa lah, lumayan daripada enggak kan. Tapi harus ditambahkan. Saudara mau benar-benar menjadi orang yang tidak gampang menyerah, menerima berkat Tuhan. Ini syaratnya. Kita harus mengikuti Tuhan sepenuh hati. Amin. Orang lain tumbang kiri kanan, udah gak usah Tuhan-Tuhanan. Mana buktinya, masa yang susah Tuhan gak menolong kan gitu. Tapi lihat saudara, luar biasa. Kesetiaan Kaleb teruji oleh waktu. Saudara kalau mau bilang suami setia, istri setia, jangan bilang waktu pernikahannya masih seumur jagung. Suami saya setia Bu Agnes. Udah berapa tahun kawin? Setahun. Jangan ngomong dah. Saudara baru boleh ngomong
kalau pernikahannya udah 50 tahun. Suami saya setia loh. Oh ya Kak, berapa tahun? 50 tahun. Oh ya. Percaya. Baru 5 bulan, istri saya setia, belum. Tiap hari masih ditemplei duit, setia saudara. Coba Wanle, Mei Chen, masih setia, masih senyum manis. Wah, masih nyiapin makanan, masih disambut, oh darling my honey. Begitu saudara bangkrut, ya, saudara alami masalah, coba. Kesetiaan itu harus diuji oleh waktu. Setuju sudah? Jadi jemaat yang setia juga diuji oleh waktu. Ada yang karena waktu udah gak setia lagi. Oh di sana ada yang baru, di sana ada yang heboh, di sana yang begini. Nah, kesetiaan diuji oleh waktu. Kaleb berkata apa? Hari ini aku berumur 85 tahun. Tapi kesetiaanku itu lo masih sama seperti waktu aku umur 40 tahun. Wah luar biasa. Di sini ada yang umurnya 85, tolong angkat tangan. Nggak usah malu. Nggak ada ya. Tadi pagi ada yang umurnya 81. Ya. Kaleb 85 tahun, saudara, tua itu cuma soal umur. Amin. Tapi di hati tetap rasa muda. Feel young at heart. Sudah kalau masih umur 40, 50 udah terus ngomongin aku udah tua. Tambah lama tambah tua. Tambah rasa capek semua. Orang sering tanya saya, ibu gak capek ya? Saya pulang dari Singapura, besoknya hari Rebo, saudara saya di Ladies, habis itu ngajar training. Kemis paginya saya udah ke Semarang, melayani langsung jam 10. Sorenya melayani, setelah melayani pulang lagi saudara. Gak capek ya? Ya capek sih, tapi ya capek kan bisa diselesaikan dengan istirahat. Yang penting hatinya tetap sukacita. Amin. Kalau sudah tubuhnya capek, hatinya susah, nah itu bikin gak selesai capeknya. Bapak Ibu, coba bilang sama yang sebelah kiri kanan, tua itu cuma soal usia. Amin. Nggak usah dibatasi. Waduh aku udah 60 biarin mau 60, 65, 70. Yang penting muda di dalam hati. Semangatnya tetap. Kaleb ini luar biasa. Setia diuji oleh waktu dan bukti saudara bahwa dia benar-benar never give up to receive disciples blessing. Dia pasti murid lah, pemimpin kan. Dia berani tagih janji Tuhan di usia 85 itu loh. Oleh sebab itu Yosua 14 ayat 12, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri yang mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak, orang raksasa. Dengan kota yang besar dan berkubu, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka. Wah, menghalau raksasa di umur berapa? Pas seusui. Wow, umurnya kebalikan sama saya gak boleh kalah ini. Amin, sudah. Saudara sekalian, sering kali kita itu dilemahkan karena melihat usia, melihat situasi. Kita sering mempensiunkan diri sendiri. Wis aku enggak kerja lagi, enggak ke toko lagi, aku wis enggak berguna, aku enggak. Melayani itu bukan cuma sebatas jabatan. Jabatannya dicopot, aku wis enggak bisa melayani lagi, aku enggak bisa kerja. Siapa bilang? Ada nggak ada jabatan pelayanan? Ada nggak ada jabatan tetap kerja? Ada nggak ada duitnya tetap melayani? Aku udah nggak digaji lagi, nggak apa-apa saudara. Aduh itu sudah di heart of God itu semuanya volunteer. Waduh hebat benar-benar kayak pasukan. Merinding melihatnya saudara. Kenapa? Karena hati mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Melayani itu privilege. Satu anak saudara dapat beasiswa di Oxford University. 4 tahun dia akan ke Inggris. Ditanya ini di wawancara. Kamu cita-citanya apa? Saya mau cepat-cepat selesaikan. Saya ambil itu beasiswa 4 tahun. Sebelumnya dia sudah dipanggil di komite Nobel Prize loh saudara, itu di bagiannya pengurus-pengurusnya Nobel Prize sampai dia dapat sertifikatnya. Menandakan orang ini hebat, super, pintar.
Tapi waktu ditanya, aduh itu menghancurkan hati saya. Kamu cita-citanya apa? Saya cita-citanya pulang dari Oxford 4 tahun. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau menjadi board di gereja ini. Saya mau mengatur supaya lebih baik lagi. Wow. Coba kalau anak saudara lulusan Oxford. Wis ojo gereja-gerejaan meneh. Yang penting kamu melayani ya. Wah, ini enggak, aku mau kembali, kalau mau melayani, aku mau jadi board, menata, memanage, lebih lagi. Wow, cinta rumah Tuhan yang luar biasa. Saudara, bagaimana situasi hidup saudara hari ini? Dokter mungkin berkata udah enggak ada harapan. Never give up. Amin. Orang-orang di sekitar sudah mungkin berkata udah enggak ada harapan lah. Kamu udah usaha terus, bangkrut terus, nggak jalan, nggak ada harapan lah. Never give up. Seorang bernama Bear Grylls, ya namanya Bear, beruang ini ya. 480 kilometer waktu naik parasut. Ya, lalu parasutnya sobek. Jatuh dari ketinggian 16.000 feet. Ya, hitung sendirilah ya. Sudah semua orang bayangkan dia pasti mati nih, pasti mati. Tapi dia ternyata nggak mati, tapi ya ancur-ancuran badannya ini, tulang-tulangnya putus semuanya. Dan dokter kasih ultimatum dia, you wouldn't be able to walk again. Nggak mungkin akan bisa jalan. Tapi sebelum 2 tahun berlalu, dia sudah memanjat gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa menghalangi kita? Dokter berkata, nggak mungkin kamu bisa jalan lagi, nggak mungkin. Itu dokter. Tapi kalau aku punya tekad, aku punya kemauan, tidak pernah menyerah. Wow, siapa bisa menghalangi? Saudara, waktu saya periksa lebih lanjut, Bear Grylls adalah sekarang menjadi pengisi acara yang pemirsanya 1,2 miliar di acara Discovery. Saudara senang nonton Discovery atau lebih senang nonton dangdut? Nah, sinetron. Kalau senangnya itu nggak mungkin tahu. Tapi kalau saudara suka Discovery, sudah tahu orang ini. Acaranya adalah survive at all costs. Ya. Menarik, saya pernah lihat, saya baru tahu, oh orangnya ini. Jadi waktu dia di salju, itu sudah sekalian selalu ada di tempat-tempat di mana dia diturunkan di situ, nggak dikasih bahan makanan, nggak dikasih apa-apa, dia harus survive at all costs. Makannya apa? Ya makan, ambil ikan, ya ikannya hidup-hidup dimakan. Ada kodok, kodoknya dikuliti, hidup-hidup. Ada binatang apa? Iya, semua sudah. Dia hidup dengan cara seperti itu. Saya pas waktu lihat sudah waktu di salju itu dia harus lewat ada air, nggak ada jalan yang lain. Dia berenang, buka bajunya. Aduh, kita lihatnya aja udah gemeteran. Apalagi dia yang nyemplung langsung ke air di tengah salju. Ini orangnya sudah. Bear Grylls. Never give up. Amin. Sudah ini memotivasi hidup kita. Bahwa orang yang sudah diultimatum oleh dokter akan cacat seumur hidup. Ternyata ketika dia tidak menyerah, dia bisa menjadi seorang yang begitu hebat, yang bisa menaklukkan dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah sudah kita tidak give up to be a disciple, to receive disciples blessing. Yang ketiga adalah to make a disciple. Amin. Jangan cuma jadi murid sendiri, menangin sendiri aja, masuk surga. Yesus berkata namamu tercatat dalam buku kehidupan di surga. Siapa yang kamu bawa? Nggak ono Tuhan. Aku sendiri masuk surga, ngepres pas-pasan. Wah ya, Tuhan ingatkan kita Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku. To make a disciple. Memang saudara untuk menjadi seorang murid yang memuridkan, tidak semua langsung bisa kelihatan hasilnya. Nggak bisa semua langsung berhasil. Saya juga kepinginnya semua saudara yang dimuridkan, di training berhasil semua. Tapi kita masih ingat perumpamaan Yesus, benih yang ditabur.
Yang berhasil cuma 25%. Betul ya? Yang pertama sudah jatuh di pinggir jalan, diambil burung. Yang kedua apa? Memang dia tertanam tapi karena tanahnya tipis, waktu panas datang juga saudara layu. Yang ketiga apa? Ada ilalang yang tumbuh lebih cepat dan menghancurkan. Sisanya yang keempat barulah yang berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi saudara, to make a disciple ada resiko. Dari 10 bisa jadi 2, 3, itu luar biasa. Don't be discouraged. Jangan patah semangat. Ini menguatkan saya, menguatkan kita semua. To make a disciple is not easy. Untuk jadi murid sendiri aja gak gampang, apalagi to make a disciple. Yesus aja kurang apa sempurnanya pemimpin yang sempurna. 12 murid, 1 mengkhianat. Betul gak saudara? Itu sebabnya. Kalau saudara merasa, aduh aku kok gagal ya, bangkit kembali. Coba kita lihat saudara, Markus Yohanes meninggalkan Paulus dan Silas, meninggalkan Paulus dan Barnabas. Di tengah perjalanan pelayanan mereka saudara berangkat dari Antioquia. Itu dicatat di Kisah Rasul 13 ayat 13. Markus Yohanes gak mau melanjutkan perjalanan pelayanan, ngambek, pulang sendiri ke Yerusalem. Saudara, ketika kita sedang melatih orang, memuridkan, coaching, mentoring, apa aja, siapa aja. Saudara bisa sebagai orang tua sedang coaching anak. Bukan kucing lo ya, sedang mementor anak, melatih anak bisa gagal. Lo anaknya kok malah narkoba, jangan putus asa, jangan langsung putus hubungan dibuang. Lo anaknya kok gak naik kelas. Ya, saya pernah melayani saudara pelayan Tuhan yang anaknya gak naik kelas sampai down. Bu, saya udah mau berhenti melayani, kenapa anak saya gak naik? Aduh udahlah gak apa-apa, dulu Pak Hani juga pernah. Oh gitu tabu, iya. Saya sampai buka rahasia, tapi Bapak juga udah pernah ngomong, gak malu Tuhan, ngomong gak pernah naik, gak apa-apa. Jadi saya kasih tahu, udah Pak Hani juga pernah gak naik. Buktinya ya bisa jadi dokter tuh S3. Oh ya udah Bu, saya malu Bu, gak apa-apa. Nanti tahun depan juga udah gak malu lagi. Masa orang mau ngomong terus anakmu gak naik. Ya terus gak naik mau apa? Gurunya cinta kok, makanya gak dinaikin kali ya. Sekarang sudah jadi sarjana, sudah S2. Coba kalau dulu dia udah putus asa, udah kamu gak naik kelas, bodoh, gak usah sekolah lagi. Ya, don't be discouraged, jangan putus asa. Ketika sudah rasanya gagal, ada koma, lanjutkan saudara. Amin. Ya, Paulus gak sabaran nih. Jadi di Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 40. Barnabas ingin bawa lagi Yohanes yang disebut Markus, namanya memang Markus Yohanes. Tapi Paulus dengan tegas berkata, enggak baik bahwa orang yang sudah meninggalkan mereka di Pamfilia, enggak mau turut bekerja sama, enggak usah dibawa lagi. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Jadi Paulus enggak mau bawa Markus, jadi dia milih Silas. Barnabas memilih membawa Markus dan Yohanes. Puji Tuhan. Saudara, dalam hidup ini memang ada pemimpin-pemimpin model Paulus, keras, tegas. Kamu gak mau nurut, potong gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin saudara yang penuh kasih. Kamu gak nurut ya, dikasih kesempatan kedua. Tapi jangan kesempatan ketiga, keempat, kelima. Waduh gak mari-mari ya. Saudara, Markus Yohanes diberi kesempatan yang kedua dan dia tidak menyia-nyiakan. Saya yakin Barnabas mentraining, menasehati dia, menjadikan hidupnya sebagai contoh dan teladan. Dan bagaimana hasilnya? Berhasil. Sampai waktu Paulus tua, dia mengakui pelayanan Markus. Di Kolose pasal 4 ayat 10, Paulus menulis surat memberi salam dari Markus, kemenakan Barnabas. Berarti orang ini udah sukses menjadi rekan pelayanan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, Paulus mengakui sementara dia di dalam penjara, dia berkata, bawalah Markus karena pelayanannya penting bagiku. Paulus cukup rendah hati, dia pernah merasa salah juga, tapi
Aduh kamu hebat nih Barnabas, gara-gara ada orang yang kayak kamu, sabar, murah hati, enggak langsung di-cut, masih kasih kesempatan yang kedua. Ini Markus Yohanes jadi. Tahukah siapa yang menulis Injil Markus? Orang ini, yang pernah gagal ini, yang pernah mutung ini sudah ya. Tapi sudah ketika dia diangkat kembali, diberi kesempatan yang kedua, ternyata berhasil. Never give up to make a disciple. Amin, saudara. Mari saudara kita dukung, support. Gereja kita banyak anak muda, ada Happy Family School. Mari sungguh kita berdoa. Kita bisa memilih orang-orang yang punya karakter yang baik. Mereka punya kerinduan sudah untuk melayani Tuhan. Mereka bisa dididik secara rohani, secara potensi. To be a disciple. Saudara, siapa yang menyangka Albert Einstein yang keturunan Jerman, pada waktu dia dilahirkan masa kecil itu terbelakang. Nggak bisa bicara, lambat sekali. Dia baru bisa bicara umur 4 tahun. Coba sih saya tanya di sini orang tua atau nenek kakek kalau punya cucu, anaknya belum bisa ngomong umur 2 tahun, saudara bingung nggak? Waduh udah keliling, dokter anakku nggak bisa ngomong nih umur 2 tahun. Umur 1 tahun aja nggak bisa ngomong udah bingung. Ini umur 4 tahun. Saudara senengnya menyendiri, gak suka bergaul, ngomong gak bisa. Ya, sampai gak sekolah lah gak bisa ngomong. Tapi untunglah saudara, dia punya mama, mentor yang sangat baik. Anaknya gak bisa ngomong, dibeliin biola. Nah kamu belajar, kasih guru les. Ternyata bisa sudah main biola, masa kecil dia bisa memainkan karya Mozart, Beethoven. Luar biasa. Waktu setelah dia bisa bicara umur 5 tahun, papanya menghadiahi dia sebuah kompas. Einstein kecil terpesona melihat keajaiban kompas. Dan dia mengambil satu komitmen, dia mau membuka tabir misteri yang menyelimuti keagungan dan kebesaran alam. Saudara, dia punya 2 paman yang membantu mengembangkan ketertarikannya terhadap dunia ilmiah, intelek, pengetahuan. Sehingga pada masa akhir anak-anak awal remaja, saudara, Albert Einstein ini dikelilingi oleh buku-buku sains, matematika. Sehingga tidak heran dia tumbuh menjadi seorang yang suka membuat model, alat mekanik sebagai hobinya. Dia mulai belajar kalkulus pada usia 12 tahun. Lebih cepat daripada anak-anak seusianya. Never give up to make a disciple. Di sini kalau ada guru, dosen punya murid, aduh ini nih handpen ini ya. Kalau sudah ngomong itu nggak ini ngomong pakai bahasa yang lain, aduh yang ini nih rodo-rodo gitu. Never give up. Mungkin dia punya kepandaian yang lain. Mungkin punya anak nggak pinter dagang, mungkin pinter seni, arahkan, pinter olahraga, arahkan, pinter masak, arahkan. Amin. Nggak ada yang bodoh saudara, yang Tuhan ciptakan semua baik. Bagian kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai mentor, sebagai pemimpin. Mari kita tidak pernah menyerah untuk melakukan yang terbaik bagi generasi di depan kita. Never give up to be a disciple. Never give up to receive disciples' blessing. And never give up to make a disciple. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.